Kuasa-Mu terlebih besar daripada apa yang pernah bisa kami bayangkan, yang tidak pernah terlambat, yang tidak pernah berlambat-lambat ya Tuhan. Dan biarlah kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama, ya Tuhan sekali lagi juga boleh menyatakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, supaya jangan kami menyia-nyiakan kuasa yang sedemikian besar itu. Jangan kami menyia-nyiakan pertolongan yang sebetulnya sudah tersedia bagi setiap kami yang percaya dan yang mengerti kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, nyatakanlah kiranya kebenaran-Mu kepada setiap kami. Persiapkan kami untuk kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali meneruskan eksposisi Lukas kita. Ya, mari kita akan melihat dari Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 kita tiba di ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan bagi setiap kita. Mari kita boleh memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Demikianlah firman Tuhan. Pak Lukas pasal ke-7 ayat yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, setelah kita sungguh-sungguh bersyukur, semakin kita menyadari bahwa ketika Allah menjadi manusia, Yesus berinkarnasi di dunia ini, sungguh-sungguh dia berinkarnasi. Dia bukan hanya sekedar pura-pura berinkarnasi, kelihatannya saja berinkarnasi, tapi sungguh-sungguh di dalam Injil kita menemukan Allah yang menjadi manusia. Itu kenapa pada waktu kita membaca Injil, kita menemukan Yesus bisa menyatakan seluruh perasaan, ya seluruh emosi yang ada di dalam diri manusia. Ya, di dalam diri Yesus kita melihat Yesus bagaimana dia bisa marah, dia bisa bersuka cita, dia juga bisa lelah. Bahkan 2 minggu yang lalu kita melihat bersama-sama Yesus juga bisa heran. Dan kita juga sudah melihat ya, kenapa tidak perlu heran kalau Yesus itu heran. Ya karena mestinya kan Allah itu kita yang heran sama dia ya. Bukan dia yang heran sama kita kan. Mestinya kan kita yang takjub kepada Tuhan, bukan yang Tuhan yang takjub kepada kita ya. 2 minggu yang lalu kita melihat sudah bersama-sama, kenapa tidak perlu heran pada waktu kita menemukan Tuhan Yesus itu heran pada waktu melihat iman dari perwira yang hambanya itu disembuhkan. Demikian juga hari ini kita melihat Yesus berbelas kasihan. Ya, jadi seluruh rangkaian emosi manusia kita bisa temukan di dalam Kristus. Ya, meskipun di sini kita perlu memperhatikan bersama-sama, seringkali ya dari semua emosi yang ada, mungkin yang hari ini kita baca itu yang kita paling merasa tidak perlu dipertanyakan. Betul ya? Pada waktu kita membaca misalnya Yesus itu marah, bahkan dia itu geram. Mungkin bahasa Tionghoanya ya, hampir mbowat begitu ya dengan para muridnya. Kok tidak ngerti-ngerti? Kita mungkin sempat terpikir, Tuhan kan mestinya lebih sabar begitu ya. Kok Tuhan itu geram ya? Demikian juga kalau kita mungkin membaca seperti 2 minggu yang lalu, Yesus kok bisa heran ya. Tapi pada waktu kita membaca yang hari ini, tadi kita baru dengarkan bersama-sama, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya seringkali kita sebagai orang Kristen, ya amin sih. Ya kalau Yesus itu heran, agak sedikit mengherankan, perlu dijelaskan. Kalau Yesus itu marah, lo katanya harus sabar. Kok Yesus bisa marah? Tapi kalau Yesus itu berbelas kasihan, ya Tuhan tuh mestinya ya berbelas kasihan. Ya sehingga dari semua emosi yang kita baca di dalam Injil, mungkin yang kita rasa langsung paling jelas ya yang hari ini. Ya sehingga amin, tidak perlu dijelaskan lagi Pak. Puji Tuhan, Tuhan kita berbelas kasihan. Tinggal kapan giliran saya begitu ya, menerima belas kasihan Tuhan.
Tapi setelah sejauh mana kita menyadari ya, pada waktu Alkitab berbicara ya, mengenai Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Setiap kali saudara membaca Alkitab dan menemukan di sana, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apa yang sebetulnya sedang Alkitab itu mau katakan? Apa yang sebetulnya sedang kita itu perlu nantikan? Satu hal yang sangat membedakan ya, antara reaksi orang Kristen pada abad 21 pada waktu mendengarkan atau membaca mengenai belas kasihan Yesus dengan orang Kristen yang tercatat atau mereka yang tercatat pada zaman Yesus adalah ketika kita mendengar mengenai Tuhan yang berbelas kasihan. Reaksi kita itu apa? Reaksi kita itu apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tuhan kita, Tuhan yang penuh belas kasihan. Reaksi kita itu apa? Ya, kita akan diarahkan kepada, aduh puji Tuhan. Kita akan diarahkan kepada terharu ya. Ya sehingga seperti tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, tergeraklah juga hati kita oleh Tuhan Yesus yang hatinya ternyata penuh dengan belas kasihan. Betul? Ya, sehingga orang-orang Kristen pada abad 21 pada waktu membaca, mendengar mengenai belas kasihan Yesus, atau ketika saudara melihat tema khotbah mengenai belas kasihan Yesus, saudara sudah siap-siap terharu mungkin. Wah, khotbahnya bakal menyentuh nih. Kenapa? Temanya karena mengenai Yesus yang belas kasihan yang sejati. Tapi saudara perhatikan enggak ya? Tadi pada waktu orang-orang itu melihat Yesus menyatakan belas kasihannya, reaksi mereka itu apa? Begitu ya. Coba saudara kembali perhatikan Lukas pasal yang ke-7. Ya, Yesus belas kasihan dan Yesus menyatakan belas kasihan. Tapi saudara, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana orang-orang itu bereaksi atas tindakan belas kasihan Yesus. Dikatakan di sana di ayat yang ke-16, semua orang itu ketakutan. Lah kok beda? Ya, ini yang aneh yang mana ini? Ya, jadi kalau kita membayangkan mengenai belas kasihan Yesus, mendengar khotbah mengenai belas kasihan Yesus, waduh kita akan tergerak, kita akan terharu, waduh bersyukur. Tapi kenapa ya orang-orang di sini yang melihat Yesus menyatakan belas kasihannya, ya kenapa dikatakan di ayat yang ke-16, semua orang itu ketakutan. Ya karena saudara, pada waktu kita membaca di dalam Injil, dan Injil mengatakan atau berbicara mengenai cerita belas kasihan Tuhan Yesus. Saudara, di sini kita melihat Injil bukan mau mengajak kita untuk cepat-cepat terharu terlebih dahulu. Karena ketika Yesus di dalam Injil berbelas kasihan, dia tidak hanya sekedar menghibur, dia tidak hanya sekedar mengerti, silakan curhat kepada saya, I'm all ears gitu ya. Saya pasti akan mendengarkan engkau. Tidak. Seperti yang kita temukan di dalam cerita tadi, ketika Yesus berbelas kasihan, di sana kita mesti mengantisipasi peristiwa besar itu akan terjadi. Ya, peristiwa besar yang menggentarkan, bahkan peristiwa besar yang menimbulkan ketakutan itu akan terjadi ketika Yesus berbelas kasihan. Jika dalam hal ini ya, Yesus unik lain daripada yang lain. Beda dengan superhero yang saudara lihat di film-film. Biasanya kalau saudara melihat mereka mulai marah, wah di sana saudara tahu nih, kita sudah bisa membaca nih. Begitu mereka mulai marah, penjahatnya keterlaluan, membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, begitu ya. Mereka mulai marah, wah saudara mulai tahu, lagu mulai ganti nih, begitu ya. Kuasa akan dinyatakan, ini superhero-nya akan menang, betul ya. Sehingga pada waktu saudara melihat superhero-nya mulai marah, wah ini lakoni alamat menang ini, begitu. Tapi yang menarik di Alkitab itu beda ya. Ya, di Alkitab justru herannya ketika Yesus berbelas kasihan, di sana saudara mesti mulai mengantisipasi hal besar akan terjadi nih. Begitu ya. Dan itu bukan hanya di dalam cerita yang tadi kita baca. Semua mestinya tahu cerita ini ya. Matius pasal 15 ayat 22. Begitu ya, Matius 15 ayat 22, saya percaya jemaat Elion tidak ada yang tidak tahu cerita ini. Dikatakan apa di sana? Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan, yang berarti perbuatan besar akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Tahu semuanya ya, apa? Ya 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Begitu ya, sehingga ini yang saya maksudkan.
Ketika saudara membaca di dalam Alkitab dikatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, wah something miraculous, sesuatu hal yang mujizat yang besar itu akan terjadi. Wah ini kan cuma 2 contoh Pak, begitu ya. Enggak sih, ada contoh yang lain. Ya, Markus pasal pertama ayat yang ke-41. Ya, Markus 1 ayat yang ke-41. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wah ini sesuatu hal besar akan terjadi. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Begitu ya, orang Elion sekali lagi mestinya tahu cerita ini. Orang kusta datang kepada Yesus dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia menyentuh, menjamah orang itu dan tahirlah dia dari penyakit kustanya. Sama juga pada kesempatan yang lain. Matius 20 ayat yang ke-34. Matius 20:34. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Ya, harap saudara bukan cuma sekedar memahami tetapi juga mulai bisa mengingat. Ya, di sini herannya tadi saya mengatakan kalau di film ya ketika jagoannya itu mulai marah, hal besar akan terjadi. Heran di dalam Alkitab itu beda ya. Ketika Yesus mulai tergerak oleh belas kasihan, sesuatu hal yang besar itu akan terjadi. Sehingga salah seorang penafsir Matius yang baik, Davis and Ellison, yang mereka berdua begitu ya menuliskan tafsiran Matius, mereka mengatakan di sepanjang Injil, ya jadi bukan cuma dalam cerita tadi, bukan cuma 1-2 cerita, di sepanjang Injil belas kasihan. Ya ketika kata belas kasihan itu muncul, ya maka biasanya dan secara alamiahnya akan dikaitkan, akan diikuti dengan suatu tindakan mujizat. Betul ya? Jadi ketika kata belas kasihan muncul di dalam Injil, ya biasanya dan secara alamiahnya dikaitkan dengan mujizat. Ya, sehingga di sini kita perlu menyadari pada waktu kita membaca ya, Yesus yang berbelas kasihan. Itu kenapa tadi saya beberapa kali mengatakan kalau reaksi kita hanya terharu, ya hanya tergerak sambil bertanya kapan giliran saya? Celakanya kok saya gak dapat giliran ya? Apakah Tuhan itu sudah berubah begitu ya? Pada abad pertama kok enak ya? Tergeraklah oleh belas kasihan, si A sembuh, si B melihat, si C tahir, bahkan janda itu anaknya bangkit. Begitu ya, kapan giliran saya? Kok sepertinya saya sudah tergerak, kok nggak dapat giliran begitu ya? Berarti kita kurang memahami apa yang Alkitab mau sampaikan kepada kita. Karena di dalam Alkitab pada waktu kita melihat Yesus berbelas kasihan, kita melihat bagaimana Yesus menyatakan belas kasihannya. Kalau kita sungguh-sungguh memahami dengan benar, harusnya reaksi kita adalah seperti para murid tadi. Kita gentar. Siapa orang ini? Siapa orang ini sehingga bisa melakukan hal-hal seperti ini? Begitu ya, itu reaksi yang sebenarnya. Sehingga saudara untuk kita bisa betul-betul memahami cerita yang tadi di awal sepertinya sangat sederhana. Cuma 7 ayat. Ceritanya juga kita sudah tahu, ada janda, punya anak 1, anaknya meninggal. Kita bahkan juga apalagi anak orang reform sudah tahu latar belakangnya. Janda pada waktu itu kalau tidak punya anak, tidak punya suami, nasibnya bagaimana begitu ya. Aduh cik saknoe, puji Tuhan, Tuhan berbelas kasihan begitu ya. Saudara, dalam cerita yang sangat sederhana ini kalau kita mau mengerti secara dalam, kita perlu memperhatikan dengan lebih seksama. Ya, di balik cerita yang sederhana ini ada beberapa hal yang kita harus tahu kalau kita sungguh-sungguh mau menemukan aplikasinya di dalam hidup kita. Ya, yang pertama, ya sejauh mana kita menyadari ya, bahwa di dalam bagian ini ya ternyata ya itu untuk pertama kalinya. Perhatikan baik-baik tulisan di sini ya. Untuk pertama kalinya Lukas sendiri menyebut Yesus sebagai Tuhan. Itu for the very first time. Ya, untuk pertama kalinya Lukas sendiri menyebut Yesus sebagai Tuhan itu di dalam cerita ini. Coba kita lihat kembali ya. Harap saudara jangan enggan membuka lagi dan lagi Alkitab saudara. Ya, Lukas pasal ke-7 ayat yang ke-13. Dikatakan apa? Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Seringkali kita langsung lompat memperhatikan bagian terakhirnya ya. Yesus tergerak belas kasihan. Haleluya, begitu ya. Tapi yang saudara perlu perhatikan awalnya dulu. Ya, ketika Tuhan
melihat tanda itu. Pak, apa uniknya? Ya, Lukas mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Uniknya adalah karena Lukas merupakan satu-satunya penulis Injil sinoptik yang memakai kata kurios. Kurios itu yang diterjemahkan oleh LAI sebagai Tuhan. Ya, oleh Alkitab bahasa Inggris sebagai Lord. Ya, kata Yunaninya itu adalah kurios. Ya, Lukas adalah satu-satunya penulis Injil sinoptik yang memakai kata kurios untuk menyebut Yesus sebelum dia bangkit. Ya, penulis-penulis Injil yang lain, termasuk juga Lukas dalam Kisah Para Rasul, itu mengaitkan Yesus sebagai Tuhan dengan Yesus yang bangkit. Ya, karena pada waktu Yesus bangkit, segala kuasa diberikan kepada dia. Ingat ya, segala kuasa diberikan kepadaku. Kapan itu? Setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ya, segala kuasa diberikan kepadaku, karena itu pergilah, baptiskanlah mereka, jadikanlah segala bangsa muridku, ajarkanlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Ya, sehingga kata Tuhan ya di dalam Alkitab itu dikaitkan dengan kebangkitan Yesus untuk menyatakan dia adalah raja, dia adalah yang menang, dia adalah penakluk, dan kita harus datang kepada dia dengan takut dan gentar. Ya, sehingga hari ini orang Kristen sangat terbiasa ya, Yesus ya Tuhan. Tuhan ya Yesus. Ya, sehingga ada salah seorang rekan hamba Tuhan yang pernah mengatakan orang Kristen ini ya, yang menyebut Yesus itu tanpa Tuhan kurang menghargai. Ya, jadi setiap kali kita memang menyebut mengenai Yesus, jangan lupa mesti sekaligus lengkap. Ya, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, setiap kali khotbah atau setiap kali berbicara atau setiap kali misalnya menuliskan renungan, jangan cuma menyebut Yesus. Ya, mesti Tuhan Yesus. Betul ya? Juga hari ini kita ingat Yesus, kita ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan, kita ingat Yesus. Tapi saudara, kalau saudara membaca di dalam Alkitab ya, perlu diperhatikan kata Tuhan itu dikaitkan dengan Yesus secara khusus berkenaan dengan kebangkitannya. Jika saudara kalau baca di dalam Alkitab saudara ya, banyak sekali Alkitab penulis ke Injil sinoptik, ya Yesus, 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 Yesus. Tanpa Tuhan. Baru setelah dia bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus. Yohanes merupakan perkecualian, ya karena memang Injil Yohanes itu dituliskan secara khusus untuk menekankan ketuhanan Yesus. Ya, sehingga saudara maksudnya apa ya? Di sini kita melihat bukan kebetulan. Ya, Lukas di sini untuk pertama kalinya menyebut Yesus sebagai Tuhan, dan dia menyebut Yesus sebagai Tuhan pada waktu Yesus membangkitkan orang mati. Ya, lihat ya, tadi saya mengatakan penulis Injil sinoptik yang lain mengaitkan Yesus sebagai Tuhan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Ya, ketika dia berkuasa, menerima segala kuasa. Sehingga bukan kebetulan, di sini kita melihat Lukas untuk pertama kalinya menyebut Yesus sebagai Tuhan pada waktu dia menceritakan Yesus membangkitkan anak janda ini dari kematian. Dan ini mau menunjukkan kepada setiap kita suatu kebenaran yang penting. Ya, bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus kita melihat hal yang sama dengan yang kita lihat di dalam Injil. Yang membedakan Injil dari semua kabar baik yang lain, yang membedakan Injil dari semua jalan keselamatan yang lain, itu bagaimana ketika di dalam Injil Allah berkarunia, di dalam pelayanan Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan, baik karunia Injil atau juga belas kasihan Tuhan Yesus tidak hanya ditandai oleh perkataan, tetapi juga oleh kuasa. Ya, sehingga di dalam cerita Tuhan Yesus tadi kita menemukan kebenaran yang sama di dalam Injil. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-16. Perhatikan baik-baik di sini. Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Aku tidak malu akan Injil. Kenapa orang Kristen harusnya yakin akan Injil? Karena di dalam Injil kita melihat kuasa Allah yang menyelamatkan. Bedanya apa ya? Kenapa kok ditekankan ditekankan sekali mengenai kuasa? Ya, apa bedanya? Kenapa Injil disebut sebagai kuasa? Karena saudara, ketika Alkitab mengatakan Yesus berbelas kasihan, menyatakan kuasanya. Injil jalan keselamatan, karena Injil adalah kuasa Allah. Yang mau ditunjukkan adalah di dalam Injil Yesus tidak cuma menghibur. Ya, di dalam belas kasihannya Yesus gak cuma menghibur. Di dalam Injil Allah gak cuma menasehati.
Dengan kata lain, Injil bukan cuma perkataan. Injil bukan cuma, kamu kalau mau diselamatkan mesti gini loh. Kamu kalau mau diselamatkan tidak boleh gitu loh. Ketahuilah ya, karena Tuhan itu mengasihi kamu mesti seperti ini loh. Tidak. Injil bukan cuma sekedar perkataan yang menyelamatkan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan karena itu Injil bisa menyelamatkan saudara dan saya. Ya karena kalau Injil hanya perkataan, saudara dan saya tidak mungkin bisa diselamatkan. Begitu ya, kita terlalu parah untuk bisa diselamatkan hanya lewat nasihat, hiburan, teguran, atau sekedar perkataan yang lain. Ya, sehingga saudara di dalam EHC, baik periode yang ini maupun periode yang pertama sebelumnya, saya mengajak peserta EHC memperhatikan Roma 1 ya. Ini bagian yang penting sekali, Roma 1, 16-17. Dan saya coba tanya kepada mereka, andai kata, dan juga ini mungkin berlaku bagi saudara ya, di sini kan ada yang ikut KTB, ada pemimpin KTB juga begitu ya. Andai kata ya, anggota KTB saudara sudah dikasih tahu, jangan serakah, jangan pengen cepat-cepat kaya, tetap main binomo lah, kripto dan seterusnya begitu ya. Sehingga sekarang semua lagi anjlok nih. Begitu ya, ini anjlok, itu anjlok, sehingga yang pertama kekayaannya sekian, akhirnya jadi sekian begitu ya. Sehingga mungkin anggota KTB kita itu kena. Ya, terus saudara akan bagaimana ini? Ya sudah dikasih tahu loh padahal, mau kaya ya kerja. Heran ya hari ini, orang mau kaya dengan cara apa? Main. Ya mana bisa kaya dengan cara main? Begitu ya, kelihatan kaya mungkin, pada waktunya nggak sungguh-sungguh kaya itu. Banyak orang sudah dikasih tahu, ya tetap main aja itu. Begitu ya, dan akhirnya benar kejadian. Sehingga saudara sebagai ketua KTB akan berbuat apa ya? Begitu ya, akan bertindak apa? Nah, saudara yang menarik ya, waktu saya tanya ini 2 gelombang ya, yang terpisah 2-3 tahun ini. Herannya ya, jawabannya bisa sama loh. Ya, Jemaat Ellen kompak-kompak ini. Begitu ya, sehingga waktu saya tanya ya, kalian akan gimana nih kalau anggota KTB-nya itu seperti tadi? Ya kena dan akhirnya utang, bahkan ya harus utang karena hartanya habis. Ya ada yang mengatakan ya saya akan menghibur. Begitu ya, sama tuh. Yang putaran pertama juga ada yang mengatakan begitu tuh. Saya akan menghibur. Begitu ya, dihibur lah, kasihan kan? Terus yang kedua ada yang mengatakan, tapi saya juga akan menegur. Ya sudah dikasih tahu kenapa enggak mau dengar sampai sungguh-sungguh terjadi. Oke, ya sama juga. Yang putaran pertama juga mengatakan begitu tuh. Saya akan menghibur ya, atau saya akan menegur. Terus heran, sama juga ya, ada yang menjawab ketiga. Ya kemudian saya akan memberikan nasihat. Sudah kejadian. Bagaimana ini? Ya mesti bertobat. Terus nextnya itu apa? Begitu ya, apa yang masih bisa dilakukan untuk mulai menata kehidupan kembali gitu ya. Menarik. Ya sehingga apa yang bisa kita lakukan? Dan saya rasa setiap kita pemimpin KTB atau mungkin kita yang tahu jemaat kita yang mengalami kejatuhan yang sama, ya kita akan melakukan 3 hal tadi ya. Kalau tidak menghibur, menegur. Kalau tidak menghibur atau menegur, menasehati. Dan ketiga-tiganya itu baik. Ya ketiga-tiganya tidak ada yang salah. Begitu ya. Dan ketiga-tiganya persamaannya itu apa? Ketiga-tiganya berupa perkataan. Begitu ya, baik itu menegur, menghibur, menasehati, sama-sama merupakan ucapan, sama-sama merupakan perkataan yang berarti meskipun baik, tetapi hasilnya itu mau tidak mau tergantung yang dikonseling. Ya, saudara mau menasehati sampai berbusa-busa, dia tidak mau lakukan, ya mau apa? Ya saudara mau menghibur dengan sungguh-sungguh, dia terlanjur kepahitan padahal yang salah dia, yang disalahkan Tuhan gitu ya. Karena paling gampang menyalahkan Tuhan, kok saya nggak dapat belas kasihan gitu ya, main falas kok semuanya gagal, di mana belas kasihanmu begitu ya. Ya sudah terlanjur kepahitan gitu ya, saudara mau menghibur bagaimanapun ya susah. Ya sehingga semua hal yang tadi meskipun baik tapi merupakan perkataan. Dan selama merupakan perkataan, ya itu tergantung yang menerima. Nah, saudara, ini bedanya Injil. Dan ini juga bedanya belas kasihan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berbelas kasihan, ketika Injil itu diberitakan, kita bukan cuma sedang memberitakan bagaimana caranya, apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa diselamatkan. Tidak, kita memberitakan keselamatan itu sendiri. Karena barang siapa percaya Injil, dia bukan hanya sekedar tahu bagaimana cara untuk diselamatkan, terus terserah dia mau menjalani atau tidak.
bagaimana percaya kepada Injil, dia diselamatkan. Karena kuasa Tuhan dinyatakan di sana, sama seperti kuasa yang kita lihat pada waktu Yesus berbelas kasihan dan dia membangkitkan anak janda itu dari kematian. Nah, saudara, ini yang membedakan iman Kristen dari semua keyakinan yang lain. Dan begitu berbedanya, ya sehingga menarik ya, Rabu kemarin pada waktu persekutuan doa, penginjil Fitri men-sharingkan. Ya karena memang kita lain daripada yang lain sih ya. Gitu ya. Sehingga anak Tasya ya sempat tanya ke mamanya ya. Begitu ya. "Mah, Injil itu kok dipikir-pikir too good to be true. Enak ya. Tinggal percaya, selamat." Begitu ya. Sepertinya too good to be true. Terlalu enak untuk bisa menjadi realita. Kayaknya itu terlalu fiksi deh, fantasi. Begitu ya. Too good to be true. Saya sangat senang loh kalau lihat anak nanya. Begitu ya. Misi kita itu apa? Menjadikan jemaat itu mengasihi Kristus secara dewasa. Tapi khusus satu hal ini ya, saudara diizinkan bahkan diharapkan jangan menjadi dewasa. Untuk satu hal ini ya, saudara diharapkan terus menjadi baby. Dalam hal apa? Dalam hal ingin tahu akan kebenaran. Begitu ya. Karena Alkitab juga mengatakan kan, hendaklah engkau seperti bayi yang terus rindu akan susu. Ya, sehingga anak-anak itu saya senang ya. Mereka nanya itu. Sementara kita orang dewasa. Padahal mungkin juga ada di antara kita yang merasa too good to be true. Amin. Wanda ya, Jemaat Elion itu enggak ada yang merasa too good to be true ya. Begitu. Atau jangan-jangan ada, tapi sungkan nanya. Pokoknya percaya aja lah. Meskipun mungkin dalam hati juga nanya, kok enak ya, tinggal percaya. Too good to be true itu, gak bisa. Cuma sungkan, mau nanya Pak Hendri sungkan, mau nanya ketua KTB-nya pun sungkan. Ya akhirnya pokoknya percaya. Gak boleh ya, karena iman Kristen bukan iman yang meniadakan akal budi. Ingat 2 minggu yang lalu ya. Sehingga saya sangat senang ketika anak-anak itu mereka masih punya kerinduan akan kebenaran. Sehingga mereka tanya, nah masalahnya kita bisa menjelaskan enggak? Begitu ya, sehingga pulang itu dari persekutuan doa saya mikir ya, kalau anak sekolah minggu itu tanya kepada saya, kira-kira jawab apa ya? Mungkin boleh pikir dulu di sini orang tua pemimpin KTB, ya kalau misalnya saudara ada anak kecil nanya kepada saudara, atau mungkin ketua anggota KTB saudara, atau jangan-jangan saudara sendiri yang bertanya, kok enak sih, garek percaya, begitu ya, tinggal percaya, langsung selamat, too good to be true, saudara akan jawab apa? Nah, setelah satu hal yang indah dari iman Kristen yang beberapa kali saya coba tunjukkan. Iman Kristen itu selalu awalnya kelihatan tidak masuk akal. Ya. Aneh, kok bisa sih? Dan akhir emannya banyak orang Kristen mengamini hal itu. Sehingga sambil percaya, sambil gak usah dipikir lah. Pokoknya percaya wis lah. Tugu-tugu itu ya haleluya lah. Begitu ya, wis gak usah pakai mikir terlalu reform ini. Haleluya aja, selesai. Ya, tapi saudara, pada waktu justru kita merenungkan lebih lanjut, enggak loh. Banyak kebenaran Kristen ya, yang saudara pikir terlalu aneh, too good to be true lah. Enggak, itu sebetulnya merupakan satu-satunya jalan. Bahkan di dalam hal ini ya, yang dianggap sebagai too good to be true, bukan cuma satu-satunya jalan kita bisa mendapatkan hidup kekal, tetapi juga satu-satunya jalan kita bisa hidup. Ya, bukan cuma untuk kita bisa hidup kekal, kita mesti mengandalkan apa yang too good to be true. Termasuk juga sebetulnya untuk kita bisa hidup, saudara, kita betul-betul itu bisa hidup karena kita menerima apa yang too good to be true. Amin. Ya karena kalau enggak, bagaimana anak bisa hidup kalau dia mesti dari kecil tidak too good to be true. Mau makan tinggal duduk. Itu apa enggak too good to be true? Gitu ya, tinggal ke restoran tinggal nunjuk. Itu kan too good to be true. Ya enggak perlu mikir siapa yang bayar. Bahkan setiap hari tinggal duduk, bahkan makan pun itu diambilkan. Sudah meja nasi di depan meja loh. Itu mesti mamanya yang ngambilkan, terus mamanya yang ngambilkan lauk, bahkan mamanya yang dulang, bahkan mamanya ikut anaknya jalan-jalan sambil memberikan suapan nasi. Semoga di sini nggak ada yang terlalu tugu-tugu itu sampai level itu ya. Saudara, sejauh mana kita menyadari ya, saudara enggak hidup. Ya kalau nggak tugu-tugu true, ya bukan cuma kita enggak hidup kekal, kita nggak jadi besar. Ya kita akan mati itu. Ya dari kecil sejauh mana kita menyadari untuk kita bisa hidup, ya memang perlu too good to be true. Mau liburan tinggal duduk. Papa yang mikir, papa yang bayar, papa yang nyetir, mama yang persiapkan segala sesuatu. Begitu ya. Anak ya tinggal duduk, itu pun juga kok nggak nyampe-nyampe. Amin. Ya saudara, di sini kita melihat untuk hidup saja, saudara perlu anugerah.
Terus untuk keselamatan saya tidak mau to be true. Saya mau mengusahakan. Ya mana bisa? Ya sehingga saudara di sini kita melihat bahwa untuk hidup kita perlu menerima anugerah, apalagi untuk keselamatan. Kita bahkan tidak bisa besar sendiri. Makan pun mesti disediakan, apalagi makanan rohani, apalagi hidup kekal. Harus Tuhan menyediakan, baru di sana ada yang namanya keselamatan. Ya sehingga di sini kita harus bersyukur Injil menyatakan kuasa dan kita harus bersyukur memiliki Tuhan yang berkuasa. Ya karena untuk sesuatu hal bisa menjadi too good to be true bagi kita mesti sadar ada orang lain yang bayar. Ya saudara tidak bisa ke restoran tanpa papa mama terus tinggal nunjuk. Ya saudara ditunjukkan pintu keluar. Begitu ya, saudara hanya bisa tinggal nunjuk ketika ke restoran, ya pada waktu ada papa mama yang bayar. Saudara hanya bisa tinggal duduk di meja makan karena ada mama yang masak. Demikian juga kita hanya bisa diselamatkan karena ada Yesus yang mati dan yang bangkit. Ya, memberikan kepada kita keselamatan yang sejati. Sehingga puji Tuhan, kebenaran Kristen itu begitu benar. Sehingga orang Kristen harusnya memahami dan mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya. Tuhan itu berbelas kasihan. Tapi yang berbelas kasihan itu adalah Tuhan. Sehingga itu kenapa kita bersyukur ketika Tuhan berbelas kasihan. Dia tidak hanya bisa menghibur, dia bisa menyatakan kuasanya. Itu kenapa kita bisa diselamatkan. Itu kenapa kita mempunyai pengharapan. Begitu ya. Sehingga kita jangan lupa ya, yang berbelas kasihan itu Tuhan. Dan Tuhan menyatakan belas kasihannya dengan menyatakan kuasanya. Tapi kemudian kita mungkin bertanya, iya Pak, kalau begitu berarti giliran saya kapan? Apakah setelah abad 21 ya, kita hanya bisa mengharapkan belas kasihan anugerah Tuhan di dalam hal keselamatan? Sehingga di dalam hal keselamatan kita sudah boleh menerima kuasa mujizat. Ya karena tanpa mujizat Roh Kudus melahirbarukan kita, Yesus mati dan bangkit, gak ada keselamatan. Tapi apakah hanya itu? Apakah setelah saya diselamatkan, saya tidak boleh lagi bersandar kepada belas kasihan Tuhan? Begitu ya, kenapa? Kok beda? Ya kepada wanita tadi, belas kasihan Tuhan begitu nyata. Kepada orang yang kusta tadi, belas kasihan begitu nyata. Kepada orang buta, belas kasihan begitu nyata. Masalah selesai. Sementara saya kok terus berlarut-larut dan berlarut-larut. Apakah memang khusus abad 21 ini belas kasihan Tuhan yang menyatakan kuasanya hanya dibatasi pada keselamatan kita saja? Saudara, jawabannya kembali adalah tidak. Lalu kalau tidak, pertanyaannya, lalu kenapa saya kok nggak dapat giliran? Begitu ya? Ya kalau benar belas kasihan Tuhan itu dinyatakan oleh kuasa dan kuasa yang mengubahkan sedemikian rupa, mati pun bisa bangkit. Kenapa sepertinya di dalam masalah saya, pergumulan saya kok gak kelihatan ini kuasanya? Ya amin, di dalam hal keselamatan sudah nyata. Tapi di dalam hal pergumulan saya, kenapa kok belas kasihan Tuhan tidak nyata? Nah di sini saudara perlu menyadari, ya, ketika Yesus berbelas kasihan, di satu sisi dia tidak hanya sekedar berkata-kata, dia melakukan mujizat. Tapi hal yang kedua yang saudara juga perlu sadar dengan baik-baik. Ketika Yesus berbelas kasihan, ya saudara, dia ternyata tidak hanya melakukan mujizat, tetapi juga memberikan pengajaran. Begitu ya, dua hal ini mesti dipegang bersama-sama. Ketika Yesus berbelas kasihan, dia tidak hanya sekedar menghibur. Ya tidak apa-apa, menangislah di dadaku, begitu ya. Dia menyatakan kuasa. Ya, tapi juga ketika Yesus berbelas kasihan, dia tidak hanya melakukan mujizat, tetapi juga memberikan pengajaran. Satu ayat lagi saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama. Markus 6 ayat 34. Perhatikan baik-baik. Markus 6 ayat 34. Dikatakan apa di dalam ayat ini? Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Wah, jemaat Elion yang sudah mendengarkan khotbah hari ini, begitu ya. Para saudara membaca ayat ini dan menemukan dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Wah, kita akan expect ini. Apalagi dikatakan di sini Yesus melihat sejumlah besar orang banyak. Sudah sejumlah besar, orangnya banyak lagi, dan di sini tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Wah, ini mujizat massal akan terjadi ini.
Begitu ya, perbuatan besar dalam skala besar akan terjadi. Begitu ya. Saudara perhatikan berikutnya ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Loh kok lain? Begitu ya. Kok beda ya? Tadi Yesus melihat janda ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, anaknya bangkit. Ya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, kusta menjadi tahir, buta menjadi lihat, orang lapar makan hanya dengan modal 5 roti 2 ikan. Lalu di sini kok beda? Ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal. Sebelum kita mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan berubah-ubah, Tuhan tidak konsisten begitu ya. Ada satu hal yang saudara perlu perhatikan baik-baik. Ya, ada kesamaan antara ayat ini, Markus 6 ayat 34 dengan tadi yang kita baca. Coba sekali lagi ya, harap saudara jangan enggan, buka kembali Lukas 7 ayat yang ke-13. Apa persamaan dari kedua ayat ini? Yang sepertinya begitu berbeda. Yesus tidak konsisten, yang satu melakukan mujizat, yang satu kenapa kok ngajar, begitu ya. Tapi di balik dua tindakan yang sepertinya berbeda ini, ada satu hal yang sama, yang menunjukkan Tuhan kita bukannya tidak konsisten. Apa yang sama itu? Perhatikan Lukas 7:13. Persamaannya apa? Ketika Tuhan melihat janda itu. Sama ya, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Jika saudara mau ya, Lukas 7 ayat 13 saudara boleh stabilo. Jangan cuma stabilo yang Yesus berbelas kasihan. Ya, yang pertama stabilo Tuhannya, begitu ya. Yang kedua stabilo melihatnya. Ya, baru kemudian yang ketiga stabilo itu yang tergerak oleh belas kasihan. Sehingga kenapa di sini Yesus mengajar? Kenapa dalam peristiwa yang tadi Yesus menyembuhkan? Bukan karena dia tidak konsisten atau kecapean, kuasanya sudah habis. Tidak. Tapi karena sebelum Yesus melakukan tindakan apapun, ini yang kita harus belajar dari Tuhan kita. Ya. Dia melihat. Dia jelas melihat. Ini sama-sama ini. Sama-sama sepertinya semua perlu belas kasihan. Tapi Yesus jelas melihat belas kasihan yang pertama ini mesti dinyatakan dengan cara apa? Belas kasihan yang kedua ini mesti dinyatakan dengan cara apa? Belas kasihan yang ketiga mesti dinyatakan dengan cara apa? Dan Yesus melihat ya untuk tadi cerita peristiwa-peristiwa tadi dia harus menyatakan belas kasihannya dengan mujizat. Tapi untuk orang banyak ini, yang rohaninya yang sakit ini, dia tahu bahwa mujizatnya atau belas kasihannya mesti dinyatakan dengan cara yang berbeda. Ya, sehingga Joel Markus, penulis tafsiran dari Injil Markus yang sangat baik, dia mengatakan kalimat yang saya sepenuhnya setuju ya. Dia mengatakan, Jesus sees the spiritual darkness of the people, has compassion upon them, and expresses this compassion in the most effective way possible by teaching them. Begitu ya. Sehingga Yesus melihat kegelapan rohani dari sekumpulan besar orang banyak ini. Dan dia betul-betul berbelas kasihan kepada mereka. Dan dia menyatakan belas kasihannya di dalam cara yang paling benar, di dalam cara yang paling tepat, di dalam cara yang paling efektif, di dalam cara yang mereka paling perlukan. Dengan apa? Bukan dengan melakukan mujizat. Dengan apa? Dengan mengajar mereka. Sehingga dari sini ada dua hal penting yang kita bisa pelajari. Ternyata belas kasihan juga perlu pertimbangan. Sehingga di dalam pengurus saya terus menekankan pertimbangan. Ingat ya, orang Kristen bukan menuhankan akal, tapi juga bukannya tidak menghargai akal budi. Iman yang melampaui akal. Begitu ya, ingat 2 minggu yang lalu, jadi iman memang bukan menuhankan akal. Begitu ya, tapi juga iman bukannya tidak menghargai akal. Iman itu melampaui akal. Dan pada waktu iman itu mengatasi akal, seperti tadi kita melihat, betulkah Tugu Tubitru? Enggak kok, ternyata itu satu-satunya jalan. Bukan cuma hidup kekal, hidup biasa pun, hidup tidak kekal pun, tanpa Tugu Tubitru, tidak ada orang bisa. Begitu ya, sehingga iman Kristen bukan iman yang aneh, itu iman yang sejati, iman yang satu-satunya. Kita bersyukur. Ya, sehingga ternyata di sini kita melihat termasuk juga dalam hal berbelas kasihan loh saudara.
itu pun juga mesti pakai mikir. Begitu ya. Sehingga bukan berarti ini reform ini. Semua pakai mikir. Ya, bahkan berbelas kasihan pun mesti dipikir. Ya karena Tuhan ya begitu. Katanya mau pemuritan. Begitu ya. Katanya mau menjadi serupa Yesus. Yesus ya begini. Terus mau bagaimana? Ya, sehingga Yesus melihat wanita itu. Yesus melihat orang banyak itu. Dan dia melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dia lihat. Sehingga di dalam apa yang Yesus lakukan, begitu ya, dia selalu mempunyai pertimbangan yang jelas. Itu kenapa? Di dalam pelayanan Yesus tidak ada pelayanan dia yang tidak berhasil. Di dalam pelayanan Yesus kita melihat apa yang Tuhan lakukan itu berhasil. Dan jangan kita mengatakan, ya karena dia Tuhan sih, wajar. Begitu ya, semua yang dilakukan ya berhasil. Namanya juga Tuhan. Berarti kita tidak menyadari tadi yang pertama kali saya katakan, ketika Tuhan menjadi manusia, dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Bukan pura-pura pas kepepet tinggal pakai mengakses, mendownload kuasa ketuhanannya. Tidak. Tapi dalam bagian ini kita melihat kenapa ya di dalam tindakan Yesus semua yang dilakukan berhasil. Ya pertimbangannya jelas kok. Dia lihat dulu. Ya, dan di sini hari ini kita melihat bahkan berbelas kasihan pun tidak bisa berbelas kasihan kok. Ya kan terserah saya. Enggak sih. Karena bahkan berbelas kasihan pun kita mesti bertanggungjawabkan, dan berbelas kasihan pun kalau tidak tepat itu bisa membahayakan. Ya, sehingga ada satu Amsal. Saya nggak sempat cari Amsalnya persisnya di mana ya. Silakan saudara browsing di dalam app saudara masing-masing ya. Ada Amsal mengatakan hati-hati loh. Jangan pikir belas kasihan aja loh. Masih pakai dipikir. Amsal sudah mengatakan belas kasihan orang fasik. Loh, orang fasik bisa berbelas kasihan? Bisa. Masalahnya adalah Amsal mengatakan belas kasihan orang fasik itu kejam. Begitu ya. Jadi orang fasik itu bisa berbelas kasihan. Tapi ketika orang fasik itu berbelas kasihan, herannya hasilnya juga mencelakakan itu. Ya, jadi bukan cuma ketika orang fasik mau mencelakakan, hasilnya itu mencelakakan. Ketika orang fasik itu berbelas kasihan, itu juga kejam. Begitu ya. Itu bisa menyusahkan yang menerima belas kasihannya. Saudara, saya percaya kita tidak bisa disebut sebagai fasik, begitu ya. Tapi hal ini, kebenaran ini menunjukkan kepada kita. Dan ini berlaku secara umum ya. Orang tua mesti hati-hati berbelas kasihan kepada anak. Jangan sampai belas kasihan kita itu kejam. Menjadikan anak tidak mandiri-mandiri. Ya, sakno ya, makan kalau nggak dibawa, diikuti dia jalan kemana, nanti nggak mau makan ya opo. Anak saya kan nggak jadi besar, ya, sehingga anak saya memang gitu. Kalau makan mesti, aduh orang tuanya yang susah sekali sampai nggak usah ikut fitness sudah kurus karena mesti mengejar anak kemana-mana. Tapi ya apa, saya nggak tega. Saya orang tua yang penuh belas kasihan, nggak, saudara orang tua yang kurang tegas. Ya, lain ya, orang tua yang berbelas kasihan dengan orang tua yang kurang tegas. Ya, orang tua yang berbelas kasihan dengan orang tua yang memanjakan itu tidak sama. Begitu ya. Ya, sehingga jangan kita berpikir belas kasihan aja kok perlu pikir. Ya hari ini tuh masalahnya. Ya kita berbelas kasihan kepada anak tapi memanjakan. Ya sehingga akhirnya apalagi anak pria hari ini. Begitu ya. Banyak anak pria hari ini yang mungkin karena orang tuanya terlalu berbelas kasihan sama dia, itu sehingga jadi prianya susah ya. Sedikit-sedikit perlu healing, sedikit-sedikit perlu bergumul. Ya, sehingga khususnya pada zaman ini, kita mesti sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dengan baik-baik. Karena pada zaman ini terlalu banyak orang sakit sedikit teriak kemana-mana. Posting. Ada masalah sedikit, posting. Ada masalah sedikit, posting. Ada masalah sedikit, posting. Begitu ya. Seolah-olah seluruh dunia mesti tahu masalah saya apa. Buat apa? Begitu ya. Buat apa? Sehingga sepertinya kita sudah sangat jauh dari apa yang saya pernah dengar dan pelajari ya. Daripada Stephen Tong sekian waktu yang lalu dia mengatakan, apalagi kalau hamba Tuhan. Ada kesulitan ditahan, ada berkat bagi-bagilah. Begitu ya, orang Kristen juga gitu ya. Jangan sulit sedikit, semua mesti ngerti saya. Semua mesti berbelas kasihan kepada saya. Waktu ada berkat diem. Ya, apalagi cowok. Begitu ya. Ya ini PR kita ya, kita harus belajar dari Tuhan kita. Bukan berarti orang tua tidak berbelas kasihan. Pokoknya tidak mau tahu anak mestinya begini. Tuhan tidak pokoknya kok, dia ngelihat. Ya sehingga kita juga mesti lihat, oh anak pertama saya cowok, saya juga mesti ngelihat anak kedua saya cewek, saya juga mesti ngelihat anak pertama saya umur berapa, anak kedua saya umur berapa, saya juga mesti ngelihat dia itu tidak bisa karena males atau dia itu tidak bisa karena memang tidak bisa, yang mana? Kita perlu melihat dan baru kemudian menyatakan belas kasihan secara tepat.
Ya, sehingga dalam hal ini pun kita melihat bagaimana Yesus menjadi teladan bagi setiap kita. Ya, karena dia melihat dengan jelas. Ya, dan dia tahu kapan mesti melakukan mujizat, kapan harus mengajar. Dan di sini kita melihat masalahnya dan jawabannya. Kenapa kita mungkin berpikir, kok giliran saya nggak datang-datang? Apakah Tuhan itu berubah sifat begitu ya? Tidak. Ya, karena mungkin sekali kalau saudara misalnya ada di antara kita yang merasa pertolongan Tuhan kok nggak datang-datang, belas kasihan Tuhan, saya kok nggak dapat giliran. Saudara perlu baik-baik merenungkan, mungkinkah bukan karena Tuhan itu tidak berbelas kasihan. Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita, tetapi masalahnya kita merasa belas kasihan Tuhan ya tolong berikan kepada saya itu dalam bentuk mujizat. Pokoknya saya tinggal diem, masalahnya selesai. Kalau perlu kayak tadi, saya lari pun Tuhan kejar saya dong. Saya kan penting, begitu ya. Sehingga Tuhan mesti kejar-kejar saya dong. Sehingga kemudian membereskan segala masalah saya, baru saya mau ke gereja. Padahal sebetulnya ya kita memerlukan belas kasihan di dalam bentuk pengajaran. Mungkin enggak ya? Ya, jadi bukannya belas kasihan Tuhan itu tidak tersedia bagi saudara dan saya. Tapi saudara sangat mungkin ya sebetulnya belas kasihan yang pas untuk kita. Harusnya kita itu membuka hati, membuka telinga. Ya Tuhan, saya salahnya apa? Saya perlu ditegurnya apa? Saya perlu berubahnya apa? Sehingga pujian tadi awal itu baik sekali begitu ya. Ya aku berbeban berat, tidak tahu mau cerita sama siapa. Aku datang kepada Tuhan, maunya datang untuk apa? Bukan cuma Tuhan, dulang dong. Ya, aku lapar nih, dulang dong, begitu ya, bereskan masalahku, kan kamu berkuasa. Tidak ya, tapi aku datang kepada Tuhan dan aku bertanya, begitu ya, aku bertanya apa yang aku itu lakukan. Dan saudara, bolehkah kita mengamini pada waktu kita mengambil sikap seperti ini ya, kita akan mengamini kuasa Tuhan itu terlebih besar. Ya, kuasamu sungguh-sungguh besar. Sementara kalau kita terus maunya didulang, dan didulang. Kita mungkin di gereja bisa nyanyi, kuasamu begitu besar, Tuhanku begitu besar, saya kok nggak dapat giliran begitu ya. Karena kita gagal melihat ya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya. Tuhan itu menyatakan mujizatnya, tapi Tuhan juga bisa menyatakan mujizatnya itu melalui firman-Nya. Sehingga sebagai refleksi kita pada hari ini ya, sejauh mana kita mengamini dan mensyukuri bahwa kita itu menyembah Tuhan. Dan Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya bukan hanya melalui perkataan, tapi juga melalui kuasa. Seberapa jauh kita menyadari ya, semua yang kita terima ini memang too good to be true. Di dalam kehidupan too good to be true, begitu ya. Di dalam keselamatan memang too good to be true juga. Ya karena jikalau bukan too good to be true, tidak bisa kita menyelamatkan diri. Hidup sendiri aja tidak bisa, apalagi menyelamatkan diri sendiri. Sehingga sejauh mana kita bersyukur, Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya. Injil merupakan anugerah Allah. Karena di dalam Injil nyata kuasa Allah, bukan cuma perkataan Allah. Tapi sejauh mana juga kita yang sudah mengamini hal itu, kita juga belajar mengamini, belajar mensyukuri. Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan-Nya bukan hanya melalui mujizat saja. Ya, tapi juga dia menyatakan belas kasihan-Nya, pertolongan-Nya melalui firman kebenaran-Nya. Jangan takut. Kalau saudara perlu ikan, Tuhan tahu kok. Tuhan akan kasih saudara ikan pada waktunya. Tapi kalau saudara perlu jala, saudara tidak bisa berharap Tuhan terus kasih ikan. Kapan kita bertumbuhnya? Kapan kita dewasanya? Tuhan mau kita menjadi orang yang mendengar. Tuhan mau kita mempunyai iman yang melampaui akal. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang tahu bagaimana mempertimbangkan. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang bertumbuh. Dan bagi siapa yang mendengar dan mengamini yang kita lihat bersama-sama pada hari ini, saudara, kita mengamini Tuhan berkuasa melakukan mujizat. Tuhan berkuasa mengajar. Kita yang berharap kepada Tuhan, kita yang mendengarkan telinga Tuhan, izinkan saya mengatakan, kita akan mengamini lagu yang tadi kita nyanyikan. Kita bukan cuma menyanyikan, kita akan mengamini kuasa Tuhan terlebih besar. Kuasa Tuhan itu cukup untuk boleh menyelamatkan kita, memimpin kita di dalam kehidupan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa.